Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosen penguji yang saya hormati, perkenalkan saya Soleh. Saya mengajar pendidikan agama Islam di SMP Nulisan Banjaran, Cijambe, Subang. Saya mahasiswa Universitas Islam Negeri Surabaya, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2024. Dengan program studi pendidikan agama Islam, adapun NIM 0625082454. Saya akan melaksanakan ujian kinerja di SMP Nulisan Banjaran kelas 7 mata pelajaran pendidikan agama Islam dengan tema mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan tunduk pada perintahnya. Adapun sub materi pokoknya adalah sujud syukur. Berikut ini video saya, selamat menyaksikan. Yaman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Gimana anak-anak kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Oke anak-anak, pada kesempatan siang hari ini ya kita alhamdulillah bisa ketemu lagi. Coba sebelum Bapak mulai pembelajaran kita pada siang hari ini, silakan kerapihannya untuk dicek terlebih dahulu. Siapa tahu bangkunya atau di kolong bangkunya ada sampah, silakan diperiksa terlebih dahulu. Ya, nggak ada, sudah bersih. Oke, silakan duduk lagi yang rapi. Anak-anak, siapa yang pada pembelajaran kita kali ini yang tidak masuk? Hadir semua. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Oke? Untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini, kita terlebih dahulu untuk berdoa. Coba di sini siapa seksi kerohaniannya siapa? Ayo silakan jadi ke depan untuk memimpin doa teman-temannya. Teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Berdoa selesai. Terima kasih untuk Ananda Ayu yang telah membacakan atau memimpin doanya. Mudah-mudahan sekali lagi pembelajaran kita pada siang hari ini, ketika kita mengawalinya dengan sebuah doa, mudah-mudahan apapun nanti yang akan diterima, akan kita pelajari, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk menerima apapun yang akan disampaikan oleh guru kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke? Supaya kalian ini tetap semangat ya untuk mengawali pembelajaran kita pada siang hari ini, karena kalian ini semuanya memakai seragam pramuka lengkap. Coba kita tepuk pramuka dulu 2 kali. Tepuk pramuka. Oke, terima kasih buat semuanya. Untuk mengawali kegiatan kita pada siang hari ini, biar lebih semangat lagi, ya. Seperti biasa, kita akan membacakan surat-surat pendek, satu surat aja, yaitu surat An-Nasr. Coba semuanya ya, nanti membacakan surat An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal
usrin illa ilal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Oke, gitu ya. Terima kasih. Kemudian kita supaya lebih semangat lagi, menambah lagi rasa nasionalisme kita sebelum belajar menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Siapa yang bisa memimpin untuk beri hand? Coba ke depan. Amel, silakan. Untuk anak Amel, silakan. Silakan. Indonesia tanah airku, tak tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Oke, terima kasih untuk Ananda Amel yang telah memimpin sebagai big band ya untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mudah-mudahan dengan diawali pembelajaran kita dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, mudah-mudahan rasa nasionalisme kita kepada bangsa kita itu akan semakin meningkat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, anak-anak, di pertemuan kita yang kemarin ya, kita membahas tentang makna sholat dan juga makna zikir. Coba, siapa yang masih ingat apa itu makna sholat? Oke, silakan Anda Ayu. Apa? Makna salat adalah jalinan hubungan kita dengan Allah Maha Pencipta yang harus disertai dengan ketulusan dan penghormatan kepadanya. Oke, tepuk tangan dulu. Ya, itu makna sholat. Kemudian yang kedua, kemarin juga kita menjelaskan tentang makna zikir. Coba, siapa yang masih hafal tuh? Ya, Ananda Ira, silakan. Apa? Mensucikan dan mengagungkan juga dapat diartikan menyebut dan mengucapkan nama Allah atau menjaga dalam mendengar. Nah, itu ya, tepuk tangan dulu dong. Ya, itu makna zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, di pertemuan kita pada pagi hari ini atau pada siang ini, kita akan membahas. Nah, di sini ya, kita akan membahas tentang mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tunduk pada perintahnya. Dalam hal ini kaitannya adalah tunduk, itu berarti sujud kepada Allah. Jadi kita sebagai hambanya, sebagai makhluknya, sudah sepantasnya kita bersujud ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ya, itu. Kemudian subtemanya pada kesempatan kita pada siang hari ini adalah apa coba? Sujud syukur. Ya, itu temanya yang akan kita bahas pada kesempatan siang hari ini. Kemudian tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian sujud syukur beserta dalilnya. Nanti kalian harus paham apa itu pengertian sujud syukur. Kemudian bagaimana dalilnya. Ya. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan ketentuan sujud syukur. Ketentuannya seperti apa?
ya dalam melaksanakan sujud syukur. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan tata cara sujud syukur. Nah, kalian nanti akan mempraktekkan, ya, boleh diwakili oleh 1-2 orang, bagaimana cara mempraktekkan ketika kita melaksanakan sujud syukur. Kemudian yang terakhir, yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan hikmah melaksanakan didik sebelum pembelajaran. Itu tujuan kita, pembelajaran kita pada kesempatan pertemuan kita pada kali ini, ya. Coba sebelum Bapak lanjutkan, ya. Coba di sini siapa yang tahu apa itu pengertian sujud syukur? Coba silakan. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai perwujudan dari rasa syukur. Nah, tepuk tangan dulu dong. Terima kasih ya. Jadi sujud syukur itu artinya adalah sujud yang dilakukan atas anugerah atau nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, coba terus yang berikutnya, kapan sujud syukur dilakukan? Cung yang paham, coba. Ketika mendapatkan nikmat atau kabar bahagia. Nah, jadi sujud syukur itu dilakukan apabila kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, banyak sekali nikmatnya. Ataupun kita terhindar dari malapetaka atau bahaya, kecelakaan contohnya. Jadi itu ya. Oke, anak-anak itu. Terima kasih yang sudah menjawab. Oke. Anak-anakku yang berbahagia, mari kita belajar di hari ini dengan semangat agar kita mendapatkan apa yang kita cita-citakan. Jadi semuanya harus bersemangat ya. Oke, untuk mengawali kegiatan kita pada siang hari ini, Bapak di sini sudah ada sebuah pantun. Coba siapa yang mau baca pantunnya? Ayo coba baca yuk. Apa yuk? Pantunnya yuk. Membuat baju bermotif batik. Cakep. Sambil duduk berkacamata. Cakep. Janganlah kamu berbuat musyrik, tetap sujud pada Allah semata. Oke. Pantun yang kedua apa? Ayo coba baca lagi yuk. Bermain bersama adanya. Cakep. Di jalan bertemu sonya. Cakep. Jauhilah larangannya, patuhi segala perintahnya. Oke, tunggu dulu buat Ayu. Nah, jadi di sini ada sebuah pantun, tapi pantunnya nyambung dengan materi yang kita bahas, ya. Tuh. Kemudian anak-anakku di sini, nah kalian coba lihat ke depan. Di sini sudah ada pengertian sujud, ya. Artinya apa sujud syukur? Coba Aira, kamu baca apa sujud syukur itu, Aira? Sujud syukur dimaknai sebagai terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud syukur dilaksanakan ketika seseorang memperoleh nikmat darinya dan terhindar dari bahaya. Kata alhamdulillah sering diucapkan oleh kita. Selain mengucapkannya, kita dapat memanfaatkannya dengan sujud syukur. Sujud syukur tidak hanya diucapkan, namun juga dalam tindakan sujud. Rasulullah SAW pernah menyatakan hal ini. Hukum sujud syukur terdapat pada salah satu hadis Rasulullah SAW. Nah, itu ya. Jadi ini merupakan pengertian dari sujud syukur. Jadi sujud syukur itu adalah dimaknai sebagai terima kasih ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud syukur dilaksanakan ketika seseorang memperoleh nikmat darinya dan terhindar dari bahaya. Nah, jadi sekali lagi sujud syukur itu ya merupakan rasa bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yang dimana kita sudah diberikan kenikmatan. Ya, misalnya kalian nih di kelasnya itu ada yang dapat juara pertama. Nah, itu harus kalian syukuri. Atau misalnya kalian usaha, kemudian usahanya itu menghasilkan sesuatu yang sangat luar biasa, itu juga harus kita syukuri. Ataupun misalnya kita terhindar dari malabahaya petaka. Ya, misalnya ketika ada musibah, yang lain menjadi korban, kalian selamat, itu juga harus kita syukuri. Itu merupakan contoh pengertian dari sujud syukur. Paham ya sebenarnya ya? Nah, itu. Kemudian yang selanjutnya ya,
Di sini ada dalil ya tentang kita harus melaksanakan sujud syukur. Ya, di sini yang diriwayatkan oleh Abu Dawud radhiyallahu anhu dari Abu Bakar radhiyallahu anhu ya, yang artinya sesungguhnya apabila datang kepada Nabi SAW sesuatu yang menggembirakan atau kabar suka, beliau langsung sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Abu Dawud dan juga Ibnu Majah dan At-Tirmizi. Jadi di sini ada sebuah hadis yang memerintahkan kepada kita ya, ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah supaya kita bersujud syukur. Dan itu pun dilakukan oleh Nabi. Ketika Nabi mendapatkan nikmat dari Allah, maka Nabi pun bersujud syukur. Ya. Kemudian di sini yang berikutnya tata cara atau ketentuan sebab-sebab ya melaksanakan sujud syukur. Coba yang pertama apa? Baca. Memperoleh nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sujud syukur dilakukan ketika memperoleh nikmat. Jadi yang pertama kita bisa melaksanakan sujud syukur itu apabila mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, coba. Terhindar dari bahaya, sujud syukur dilakukan pula ketika kita dapat terhindar dari bahaya. Oke, jadi yang kedua, ketika kita terhindar dari bahaya, ya itu adalah ketentuan atau sebab-sebab kita melaksanakan sujud syukur. Ya, kemudian di sini ada juga dilakukan di luar sholat. Jadi apa? Sujud syukur itu dilakukan di luar sholat, bukan ketika kita sedang sholat. Yang berikutnya dikerjakan sendiri atau munfarid. Ya, jadi dikerjakan hanya boleh oleh satu orang. Artinya munfarid. Ya. Kemudian yang ketiga, sujudnya sama seperti dalam sholat dan hanya dilakukan satu kali. Ya, jadi sujudnya cukup satu kali. Ya, bukan seperti dalam sholat fardu biasa. Kemudian yang berikutnya tidak disyaratkan harus suci dari hadas. Jadi boleh, misalnya kita tidak mempunyai wudhu pun itu boleh kita melaksanakan sujud syukur. Ya, misalnya kamu nih lagi sepak bola mencetak gol, jadi kamu melakukan selebrasi dengan sujud syukur. Itu juga bisa ya. Oke. Kemudian di sini ada tata cara pelaksanaan sujud syukur. Nah, coba yang pertama apa? Coba lihat. Yang pertama apa tata caranya? Menghadap kiblat. Jadi yang pertama betul menghadap kiblat. Yang kedua, coba lihat apa? Amel. Niat untuk sujud syukur. Nah, jadi ada niatnya. Gimana niatnya? Usolli sunatan sujud syukuri lillahi ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah sujud seperti sujud dalam sholat dengan membaca sebagai berikut. Nah, jadi di sini ada lafadznya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Kemudian yang keempat duduk kembali. Jadi setelah sujud duduk kembali, kemudian langsung salam. Ini merupakan tata cara kita dalam melaksanakan kegiatan sujud syukur. Ya, kemudian yang berikutnya di sini ada hikmah kita sujud syukur. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, memperoleh kepuasan batin berkaitan dengan anugerah yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, memperoleh tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan selamat dari siksanya. Ini merupakan hikmah dari kita bersujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Oke. Sekian ya, mungkin ini untuk pemaparan materi tentang sujud syukur. Apa itu pengertian sujud syukur, bagaimana sebab-sebabnya, apa itu hikmahnya, ya. Oke. Setelah ini kalian silahkan langsung berkelompok sesuai dengan kelompoknya yang minggu kemarin sudah Bapak tentukan. Silakan sekarang langsung silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Nanti Bapak akan ngasih tugas pada kalian. Ya. Kalian nanti Bapak akan kasih LKPD-nya. Silakan langsung bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Oke, sudah. Oke. Ini LKPD-nya silakan masing-masing kelompok. Ya, silakan ini LKPD-nya. Masing-masing kelompok silakan tertulis. Silakan. Ini masing-masing kelompoknya. Apa? Oke. Nanti kalian membuat proyek grafis. Ya. Grafis sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, oke. Untuk kelompok pertama, silakan di situ sudah ada yang kalian harus kerjakan. Pertanyaannya apa atau tugasnya apa? Silakan kalian kerjakan. Kelompok 2 juga sudah ada. Silakan kalian nanti dikerjakan menggunakan Canva. Ya, kelompok 3 juga sudah ada. Nah, nanti kalau sudah beres, kalian nanti akan dipresentasikan di depan teman kalian masing-masing. Ya, jadi nanti mulai dari kelompok 1, kedua, ketiga langsung ke depan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Nanti kelompok yang lain bisa menanggapi atau bertanya kepada kelompok yang maju ke depan. Bisa dipahami ya? Oke, waktunya 20 menit, silakan, selamat mengerjakan. Ingin bertanya. Baru 38. Oke, anak-anak, gimana, sudah beres semuanya? Sudah, Pak. Ya, semuanya ya. Oke. Kalau kalian sudah beres semuanya, kita nanti kalian langsung presentasikan tugas kelompok kalian masing-masing di depan teman-teman kalian. Ya, silakan dibawa Chromebook-nya, ya, satu saja. Nanti kalian masukkan hasil karya-karyanya, nanti biar bisa dilihat oleh teman-teman yang
yang lain. Nanti tugas teman-teman yang lain itu adalah menanggapi jawaban atau penyampaian hasil presentasi dari teman-teman kelompok yang lain. Jadi silakan nanti yang mau bertanya ya bisa di ini. Silakan ya, nanti kelompok yang lain bisa menanggapi ya pertanyaan atau mau bertanya ke kelompok yang akan mempresentasikan. Oke? Sebelum kita mempresentasikan, kita mulai dari kelompok pertama. Ya, silakan untuk kelompok pertama maju ke depan. Tepuk tangan dulu untuk kelompok pertama. Ya, kelompok pertama silakan langsung tampil ke depan. Oke, pura-pura nanti kan pakai jadi ya nama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Nama saya Aira, saya Jihan, saya Gina, Saya Dika, saya Redi. sujud syukur. Pengertian sujud syukur. Sujud yang dilakukan sebagai perwujudan dari rasa syukur. Ketentuan sujud syukur. Suci dari najis dan hadas, mulai dari badan, pakaian, hingga tempat. Menghadap kiblat layaknya sholat, menutup aurat. Itu hasil dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Saya dari kelompok 2, nama saya Fadil Fasya ingin bertanya. Ketika sedang apakah kita bisa melaksanakan sujud syukur? Silakan tanggapan dari kelompok 1. Pertanyaannya apa tadi? Ketika sedang apakah kita bisa melaksanakan sujud syukur? Oke, silakan. Yang mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan berita yang menyenangkan ketika bercahaya. Tepuk tangan dulu dong. Itu tanggapan dari kelompok 1 atas pertanyaan dari kelompok kedua. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dulu dong. Oke, selanjutnya dari kelompok 2. Silakan maju ke depan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kami ingin mempresentasikan tugas kelompok. Perkenalkan, nama saya Fadil Fasya. Saya Badan. Saya Safa, saya Alifia. Tugas kelompok kami adalah tata cara sujud syukur. Tata cara sujud syukur. Yang pertama, membaca niat ketika hendak melaksanakan sujud syukur. Geramat harus berdiri dengan sempurna bagi yang mampu dan menghadap kiblat. Yang kedua, melakukan takbiratul ihram. Yang ketiga, melakukan sujud 1 kali. Dan yang keempat, membaca doa sujud syukur saat posisi sujud. Yang kelima, duduk di antara 2 sujud. Yang terakhir, mengucapkan salam. Barangkali ada yang mau ditanyakan dari kalian? Silakan. Kami. Kelompok yang lain ya dari kelompok 3 ya, silakan ingin bertanya, silakan. Saya dari kelompok 3, perkenalkan nama saya Feni Hidayati. Pertanyaan dari saya yaitu, coba bacakan lafaz ketika kita melaksanakan sujud syukur. Oke, pertanyaannya apa tadi teh? Apa lafaz yang dibacakan ketika kita bersujud syukur? Coba siapa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Oke, tepuk tangan dulu dong. Jadi itu jawabannya. Silakan. Demikian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dulu dong buat kelompok yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sumaya Melia. Saya Diana Nur Hidayati. Kami di sini akan mempresentasikan tentang hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang hikmah sujud syukur. Yang pertama yaitu memperoleh kepuasan batin yang berkaitan dengan anugerah atau karunia yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
silakan dari kelompok yang lain ada yang ingin menanggapi, silakan, atau mau bertanya, silakan. Iya, silakan, Gina. Saya dari kelompok 1, perkenalkan nama saya Gina. Bolehkah kita melaksanakan sujud syukur ketika kita sukses mencuri barang orang lain? Ini pertanyaan yang sangat unik nih. Bolehkah kita melaksanakan sujud syukur, gitu ya, pertanyaannya, apabila misalnya kita berhasil mencuri barang orang lain, selamat gitu, gimana tanggapannya? Tidak boleh, karena itu perbuatan dosa dan yang diperbolehkan melaksanakan sujud syukur ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, tepuk tangan dulu dong. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong buat kelompok kita. Terima kasih. Oke, terima kasih anak-anak yang sangat luar biasa. Tadi kalian sudah mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian masing-masing. Dimulai dari kelompok 1, kelompok 2, kemudian kelompok 3. Coba, tadi kelompok 1 apa? Materi yang kalian bahasnya apa? Tentang apa? Nah, pengertian sujud syukur dan juga yang kedua, ketentuan sujud syukur. Ini tadi yang dibahas oleh kelompok 1. Kelompok kedua tadi apa? Menjelaskan tentang apa? Tata cara sujud syukur. Tata cara melaksanakan sujud syukur. Kelompok yang ketiga, Hikmah melaksanakan sujud hikmah melaksanakan sujud syukur. Jadi mulai dari pengertiannya, bagaimana tata caranya, kemudian hikmahnya sudah kalian tadi bahas ya. Sangat luar biasa, kalian sudah bisa mempresentasikan. Tepuk tangan dulu dong. Oke, sekarang silakan kalian simak, kalian nonton. Bapak sudah siapkan satu buah video. Ini tata cara kita melaksanakan sujud syukur. Ya, nah. Di sini sudah saya siapkan. Oke. Silakan kalian bisa menyaksikan. Tadi kan? Coba perhatikan kalian. Oke, perhatikan ya. Di sini ada seorang tamu yang tiba-tiba datang ke satu rumah, dan si tamu tersebut memberikan sebuah rezeki kepada si pemilik rumah. Artinya si pemilik rumah itu adalah mendapatkan nikmat yang tidak dia duga-duga. Nah, ini juga harus kita syukuri. Caranya dengan sujud syukur. Perhatikan lagi. Nah, di sini yang kedua, kalau kita lihat ada seseorang yang sedang melakukan kegiatan mabuk-mabukan. Sedangkan ada seseorang yang tidak melaksanakan itu. Artinya dia terhindar dari perbuatan dosa. Ini juga harus kita syukuri. Lanjut lagi. Oke, terima kasih ya. Jadi barusan kita sudah menonton video bagaimana tata cara kita melaksanakan sujud syukur ya. Refleksi dari kita tadi melihat video tersebut, coba di sini siapa yang akan mempraktekkan? Akan siap? Oke, silakan ya. Akan mempraktekkan. Coba. Yang pertama adalah menghadap ke kiblat ya. Perhatikan. Ini posisi menghadap ke kiblat.
Kemudian setelah itu dia niat untuk sujud syukur. Gimana niatnya? Usolli sunatan sujudi syukri lillahi ta'ala. Itu niatnya. Kemudian angkat. Oke, ya seperti biasa. Setelah itu langsung dia melaksanakan sujud. Silakan sujud. Nah, ya kemudian ketika melaksanakan sujud, ya apa yang dia bacakan? Tadi ada yang apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Kemudian silakan langsung posisinya seperti atahiyat, seperti atahiyat ya posisinya. Kemudian setelah itu langsung salam. Silakan salam. Nah, ini oke silakan. Terima kasih tepuk tangan dulu buat pun kita hindar dari bahaya. Coba yang kedua, tadi kita mau tentang sebab-sebab kita itu diperbolehkan bersujud syukur. Karena apa? Coba sebab-sebabnya. Tadi apa? Sebab-sebabnya. Yang pertama karena mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua karena terhindar dari bahaya atau musibah. Coba yang berikutnya, tata cara melaksanakan sujud syukur. Apa? Siapa yang bisa? Tata caranya? Ayo. Tata caranya yang pertama membaca niat. Yang kedua takbiratul ihram. Yang ketiga melakukan sujud 1 kali, kemudian membaca doa sujud, kemudian duduk di antara 2 sujud, kemudian mengucapkan salam. Jadi itu tata cara melaksanakan sujud sahwi. Kemudian hikmah dari melaksanakan sujud sahwi itu apa saja? Coba hikmahnya. Siapa tadi yang masih ingat? Coba apa saja hikmahnya? Oke, silakan. Yang pertama apa? Siapa? Ya, silakan. Jadi memperoleh kepuasan atas karunia yang diberikan kepada kita. Betul. Yang kedua apa hikmahnya tadi? Mengingat kepada setiap muslim bahwa semua hal yang terjadi bersama mereka. Oke, untuk yang berikutnya, Bapak akan melaksanakan kegiatan penilaian formatif, ya, penilaian formatif. Bapak sudah kirimkan linknya, ya. Silakan kalian dibuka di HP-nya masing-masing. Jadi silakan kalian dikerjakan. Bapak ingin mengetahui sudah sejauh mana kemampuan kalian atas materi yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak. Sudah kita bahas bersama. Silakan selamat mengerjakan, ya. Oke. Sebentar dulu buat semuanya. Ya. Bapak lihat ini di sini nilainya sudah lumayan pada bagus-bagus. Ada yang 80, ada yang 90, bahkan ada yang 100. Di sini atas nama Pratang dan juga Ayu, tepuk tangan dulu. Nah, artinya bahwa pelajaran kita hari ini begitu sangat menyenangkan. Berarti kalian tadi fokus terhadap materi yang barusan kita bahas, sehingga kalian bisa mencernanya dengan begitu sangat luar biasa. Ya, yang pertama itu tentang pengertian sujud syukur. Kemudian yang kedua tentang tata cara sujud syukur. Yang ketiga tentang sebab-sebab yang membolehkan orang itu harus bersujud syukur. Kemudian yang berikutnya keempat adalah hikmah kita melaksanakan sujud syukur. Ya, itu. Oke, anak-anak, mungkin untuk pelajaran kita pada pagi hari ini atau siang hari ini dicukupkan sekian, ya. Terima kasih atas segala perhatiannya, ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup pembelajaran kita di pagi atau di siang hari ini dengan ucapan alhamdulillah.
Selamat. Eh. Selamat. Assalamualaikum